Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam Indonesia sehat. Selamat datang di SMP Negeri 64 Bengkulu Utara. Saya Sinung Teguh Wijaya, SPD. Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, SMP Negeri 64 Bengkulu Utara. Bersama seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, menghimpun kemampuan untuk menyampaikan garis besar pengenalan lingkungan SMP Negeri 64 Bengkulu Utara, yang dikemas dalam bentuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk siswa tahun pelajaran 2021-2022. Dengan semangat sehat di masa pandemi COVID-19, bekerja keras dengan kemampuan sumber daya kami agar rangkaian kegiatan pendidikan di SMP Negeri 64 Bengkulu Utara tetap terlaksana sesuai dengan regulasi pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara. SMP Negeri 64 Bengkulu Utara merupakan SMP terbesar ketiga di Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah 450 siswa. Dengan didukung sarana dan prasarana dan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan mampu membawa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara melahirkan lulusan atau alumni yang berprestasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. SMP Negeri 64 Bengkulu Utara berkomitmen untuk terus berusaha menjadi pionir terdepan dalam proses dan progres pendidikan, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagai pembinaan kedisiplinan dalam belajar siswa, berikut ini adalah tata tertib sekolah yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai penanaman sikap disiplin siswa. Hal masuk sekolah. Semua siswa harus di kelas selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Siswa yang terlambat harus melapor dahulu kepada guru piket. Siswa absen hanya karena sakit atau keperluan yang sangat penting. Pada waktu masuk membawa surat-surat keterangan yang diperlukan. Siswa tidak boleh meninggalkan kelas atau sekolah selama pelajaran berlangsung. Siswa diperbolehkan meninggalkan sekolah apabila ada keperluan yang sangat penting dan mendesak. Kewajiban siswa, taat kepada kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban kelas atau sekolah pada umumnya. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman dan inventaris kelas atau sekolah. Membantu kelancaran pelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Ikut menjaga nama baik sekolah pada umumnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama teman. Wajib membawa perlengkapan sekolah pada umumnya. Wajib menjalankan tata tertib sekolah yang telah ditentukan. Larangan bagi siswa. Dilarang meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin selama pelajaran berlangsung. Dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Tidak berdandan sesuai dengan kepribadian pelajar. Dilarang merokok di dalam maupun di luar sekolah. Dilarang mengganggu jalannya pelajaran, baik terhadap kelas maupun kelas lain. Dilarang mencontek pada saat ujian dan atau tugas individu pelajaran berlangsung. Dilarang berada dalam kelas waktu jam istirahat, kecuali ada kepentingan yang harus dikerjakan. Dilarang berkelahi dan main hakim sendiri, jika ada permasalahan antar teman. Hal pakaian seragam siswa. Setiap siswa wajib mengenakan seragam sekolah lengkap sesuai ketentuan sekolah. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan, tidak mengenakan kaos bebas yang tidak sesuai dengan perintah atau himbauan dari sekolah. Dalam poin sikap disiplin yang telah dirumuskan, tentunya bersifat mendidik dan jika ada perubahan yang lebih baik, maka poin sikap disiplin tersebut dapat dirubah dengan koordinasi seluruh warga sekolah dan diberlakukan sebagai sikap pendidikan disiplin di SMP Negeri 64 Bengkulu Utara. Untuk kompetisi minat dan bakat siswa, SMP Negeri 64 Bengkulu Utara siap memfasilitasi siswa dalam bidang akademik yaitu ikut serta dalam kompetisi sains nasional. Sedangkan dalam bidang non-akademik yaitu ikut serta dalam kompetisi olahraga siswa nasional serta festival dan lomba seni siswa nasional. Untuk lebih menunjang minat dan bakat dalam kompetisi siswa, dengan ikut serta di ajang kompetisi antar sekolah dan SMP Negeri 64 Bengkulu Utara siap untuk sebagai penyelenggara kegiatan kompetisi antar sekolah. Pembinaan siswa dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, bersama dengan pembina OSIS, dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, kami fasilitasi untuk melatih kepemimpinan dan belajar berorganisasi, dan menjadi prestasi dan kebanggaan alma mater OSIS SMP Negeri 64 Bengkulu Utara.
Dan masih banyak lagi bentuk pembinaan yang kami fasilitasi, untuk minat dan bakat siswa, yang akan kami berikan untuk mewujudkan lulusan dan alumni SMP Negeri 64 Bengkulu Utara, untuk siap berprestasi di jenjang yang lebih tinggi, terutama di keluarga dan di masyarakat, sebagai generasi muda yang berbudi pekerti luhur dan siap berkompeten di era globalisasi. Salam sehat, salam prestasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan agar terjalin hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak ibu yang beragama Kristen dan Hindu. Hai, nice to meet you. Perkenalkan, nama ibu Rosmawati, biasa dipanggil Ibu Ros. Ibu mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Melalui pendidikan agama Islam, ibu, kalian, dan kita semua sama-sama berjuang melatih diri agar senantiasa berbuat baik, melatih hati agar senantiasa berprasangka baik, melatih lisan agar senantiasa berkata yang baik. Karena kebaikan akan mengundang rahmat Allah, dan dengan kebaikan itu akan memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama ibu, karena ibu akan menunjukkan suatu tempat di mana dirimu dihargai dan namamu tercatat sampai ke langit. Tempatnya di sana. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Musola SMP Negeri 64 Bengkulu Utara. Di sini tersedia Al-Quran. Ada yang Al-Quran terjemahan. Al-Quran ini bisa kalian baca sebagai kegiatan rutinitas harian. Kita bisa manfaatkan musola ini untuk sholat duha, atau sholat zuhur, atau untuk tadarus Al-Quran. Prinsip kita sebagai umat yang beragama, libatkan Allah dalam menjalani hidup
maka Allah akan selalu menolong kita. Ikuti Ibu. Ini ada pojok literasi PAI atau pojok literasi buku-buku agama. Di sini tersedia buku-buku, ada kisah-kisah Nabi, ada buku cerita-cerita orang soleh, ada buku-buku tuntunan ibadah. Dengan membaca buku dapat menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Rajin membaca, banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Silahkan anak-anak bebas untuk memanfaatkan pojok literasi ini. Pesan Ibu, teruslah hiasi hidup dengan kebaikan, karena setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang kita lakukan. I hope you will be success in here. Kami para guru terus berjuang melakukan sesuatu, membantu kalian bahagia dunia dan akhirat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan mendapatkan hasil sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut Ibu berikan tips-tips belajar yang baik dan benar. Di antaranya, 1. Belajar kelompok. 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Yang ketiga, disiplin dan konsisten dalam belajar. 4. Menjadi aktif, bertanya dan ditanya. 5. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. 6. Jangan malu untuk bertanya. 7. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. 8. Istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. 9. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. 10. Metode berpikir kritis dan kreatif. 11. Mulailah dari hal yang kecil. 12. Jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 13. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika memungkinkan dan sesuai dengan regulasi dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilakukan tatap muka terbatas dengan aturan ganjil genap, berdasarkan urutan nomor absen dan dengan mematuhi protokol kesehatan. Namun, jika diharuskan pembelajaran jarak jauh, maka sekolah memberlakukan pembelajaran secara daring dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Messenger, dan Google Classroom. Bahkan, jika memungkinkan, pembelajaran daring dapat kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Google Meet atau Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada anak-anakku calon peserta didik SMP 64 Bengkulu Utara, pada materi
bela negara pada kesempatan pagi hari ini, yaitu diharapkan untuk anak-anakku calon peserta didik SMP Negeri 64 Bengkulu Utara yang perlu digarisbawahi pada materi bela negara bagi seorang pelajar adalah yang pertama, belajar dengan bersungguh-sungguh sebagai bukti cinta kepada bangsa dan negara. Karena maju mundurnya negara ada pada generasi zaman now, calon bakal pewaris tata dan penerus cita-cita. Kemudian berikutnya adalah yang keduanya, sebagai seorang pelajar, jaga nama baik diri kalian, orang tua dan sekolah, agar kalian semua menjadi pelajar yang bertanggung jawab demi majunya negara yang kita cintai ini. Kemudian nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami sebagai seorang pelajar dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu antara lain yang pertama yaitu cinta tanah air. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berikutnya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia pada masa sekarang ini. Yang pertama yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kemudian yang keduanya mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiganya memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa dan negara. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Kemudian implementasi sikap kita dalam patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu dalam kehidupan keluarga. Tentunya menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sekolah, tentunya seorang pelajar harus melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan negara kita ini. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya seorang pelajar mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan kemudian yang keempat, dalam kehidupan berbangsa, seorang pelajar hendaknya meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Berikutnya yang terakhir adalah mematuhi peraturan hukum. Tidak main hakim sendiri tentunya, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan kita. Demikian materi yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Raihan Pranata. Pada saat ini, saya diberikan amanah oleh kawan-kawan sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 64 Bengkulu Utara.
Organisasi siswa intrasekolah adalah suatu organisasi yang ada di sekolah sebagai wadah untuk bersosialisasi, berdiskusi, dan berkarya untuk menunjang kegiatan sekolah. Saya bangga menjadi anggota OSIS karena kita bisa belajar banyak hal, di antaranya yaitu belajar berorganisasi untuk menyalurkan aspirasi, ide kreatif, dan membantu kegiatan kesiswaan dalam bidang minat dan bakat. Semoga Indonesia segera pulih dari pandemi COVID-19 agar kegiatan di sekolah dapat terlaksana normal seperti biasa. Get well soon my earth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.